Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Burhanul Ma'arif, NIM 175211055, mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah yang mengikuti mata kuliah dari Komunikasi Bisnis. Nah, pada kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang teknologi digital dalam komunikasi bisnis. Oke, langsung saja menuju ke slide yang pertama, yaitu teknologi digital. Nah, mengapa banyak orang yang mengatakan bahwa adanya perkembangan teknologi ini dapat membantu dalam mengembangkan sebuah bisnis? Jawabannya adalah, kini di Indonesia sudah menerapkan adanya persaingan bisnis yang berhubungan dengan era globalisasi, sehingga membuat banyak pebisnis yang harus bersaing agar bisnis yang dijalankan dapat berkembang dengan pesat. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan adanya perkembangan teknologi, yaitu dengan menggunakan internet. Bahkan dengan menggunakan internet, maka semua proses apapun dalam berbisnis akan lebih mudah. Misalkan adanya pembelian barang dari luar negeri maupun barang yang akan dijual dan lain sebagainya. Kemudian, keuntungan menggunakan teknologi di bidang pemasaran. Keuntungan yang pertama yaitu dapat menghubungkan dengan beberapa konsumen yang jaraknya jauh. Keuntungan yang pertama yaitu dapat menghubungkan dengan beberapa konsumen yang jaraknya cukup jauh, bahkan yang mungkin tidak bisa dijangkau jaraknya. Yang kedua yaitu munculnya peluang pembisnis baru. Nah, kini semakin canggihnya dan juga sangat pesatnya perkembangan teknologi membuat banyak orang yang memilih untuk membangun sebuah bisnis yang akan sangat menjanjikan, yaitu dengan berbisnis jualan online. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi biaya produksi dan operasional. Keuntungan yang ketiga yaitu membantu untuk mengurangi biaya produksi. Mengurangi biaya produksi yang dimaksud yaitu untuk mengurangi modal yang akan dikeluarkan. Misalkan yang harus membuka toko dan membiayai toko, bayar karyawan dan lain sebagainya, semua akan teratasi jika Anda menggunakan beberapa alat teknologi yang memudahkan dalam berjualan, seperti adanya laptop, komputer, dan jaringan internet. Yang keempat yaitu mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan. Nah, ini menggunakan dunia digital, yaitu adanya internet, maka dapat membantu dan dalam memonitor karyawan-karyawan yang ada di tempat. Kemudian yang kelima yaitu akses informasi dan penyebaran informasi. Keuntungan yang kelima yaitu sebagai salah satu akses informasi dan juga penyebaran informasi yang sangat cepat. Dengan adanya sosial media ini juga membantu untuk memasarkan bisnis Anda agar banyak orang yang mengetahui bisnis Anda yang sudah dijalankan. Kemudian yang keenam yaitu komunikasi yang cepat. Keuntungan yang keenam di komunikasi yang cepat ini, jika hanya mengandalkan media cetak atau mengandalkan dari mulut ke mulut, tentu saja akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun dalam menggunakan media digital ini, setiap akan melakukan promosi, berjualan dan lain sebagainya, maka akan dapat menyebar luas dengan cukup cepat. Kemudian yang selanjutnya yaitu dampak menggunakan teknologi di bidang pemasaran. Yang pertama yaitu adanya dampak yaitu pembobolan rekening. Kerugian yang pertama yaitu pembobolan rekening. Kini ada cukup banyak orang-orang pintar atau istilahnya dengan hacker dan bisa untuk membobol beberapa rekening yang maupun membobol beberapa website penting. Kemudian yang kedua yaitu penipuan produk. Kerugian yang kedua ini, jika menjadi reseller di salah satu toko online, juga bisa terkena penipuan produk. Misalkan barang yang dijual berwarna kuning, namun barang yang akan datang di tempat berwarna merah, salah ukuran, rusak dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu jika koneksi internet buruk. Kerugian yang ketiga yaitu koneksi buruk ini jika sedang membalas pesan atau pelanggan cukup banyak, namun koneksi yang buruk, maka tentu saja akan membuat pelanggan akan menunggu sampai koneksi yang dimiliki sudah cukup stabil kembali. Yang keempat yaitu adanya virus komputer. Kerugian yang keempat yaitu terdapat virus yang akan menyerang komputer. Apalagi jika sering membuka beberapa website dan di dalamnya terdapat banyak virus, maka dari itu komputer yang dimiliki akan dapat terinfeksi oleh virus tersebut. Sekian, terima kasih. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.